Kau dulunya adalah seorang prajurit pasukan khusus elit, namun secara tak terduga terdampar di zaman purba, dan menjadi seorang manusia purba berumur 10 tahun. Di sini, kau tak hanya kelaparan hampir setiap hari, bahkan sehelai kain pun tak kau miliki. Tapi kau sama sekali tidak panik. Berbekal pengalaman dari kehidupan sebelumnya, bertahan hidup di zaman purba ini sangatlah mudah. Saat itu, beberapa wanita berbalut kulit binatang menatapmu dengan aneh. Anak malang ini akan mulai melukai dirinya sendiri, pikir mereka. Kau mengabaikan mereka, dan dengan pisau batu, kau menyayat pergelangan kakimu yang digigit ular. Lalu, kau menempelkan ranting kayu yang membara ke luka tersebut. Setelah 3 jeritan kesakitan, kau terbaring lemas di tanah. Kau hanya berharap instrukturmu di kehidupan sebelumnya tidak membohongimu, bahwa suhu tinggi dapat membunuh protein bisa ular. Setelah berjuang antara hidup dan mati semalaman, keesokan harinya kau hidup kembali seperti kecoa. Kau menerima sepotong daging kering dari seorang wanita, dan melahapnya dengan rakus. Melihatmu bisa matang lagi, wanita itu memanggil beberapa wanita lain dan bersiap untuk pergi. Kau buru-buru menghentikan wanita itu, dan dengan isyarat tangan, kau meminta makanan lagi. Tentu saja, wanita itu menolak. Lagi pula, di suku kecil, berpenduduk hanya 50 orang ini, makanan yang tersedia setiap hari terbatas. Terlebih lagi, sekarang adalah musim menyimpan makanan untuk musim dingin. Jadi makanan akan diprioritaskan untuk para pekerja dewasa yang kuat. Jika makanan benar-benar tidak cukup, yang pertama dikorbankan adalah orang-orang cacat sepertimu. Memikirkan hal ini, kau tidak bisa tenang lagi. Melihat cuaca semakin dingin, kau harus segera menemukan cara untuk menyimpan makanan untuk musim dingin. Setelah berpikir sejenak, kau menyadari bahwa sumber makanan termudah saat ini adalah ikan. Ada sungai kecil kurang dari 1 kilometer dari sini, tetapi orang-orang di suku ini tidak makan ikan. Jadi mereka tidak punya alat untuk menangkap ikan. Sementara itu, yang kau miliki hanyalah pisau batu untuk memotong lukamu. Dan kulit ular sepanjang 3 hingga 4 meter. Dari ular yang menggigit kakimu kemarin, kau menggerutu dan pergi untuk membuat peralatan. Kau berencana membuat keranjang dari rotan untuk menangkap ikan, mengingat lingkungan purba ini, dan belum pernah ada yang menangkap ikan. Seharusnya banyak ikan di sungai. Tak lama kemudian, kau kembali ke mulut gua dengan seikat besar rotan, dan mulai membuat keranjang. Beberapa anak kecil mengelilingimu, penasaran melihat apa yang kau lakukan. Mereka memoceh, tapi tak ada kata yang bisa kau mengerti. Beberapa wanita sedang menjemur alang-alang di dekat gua. Itu akan menjadi tempat tidur dan selimut mereka di musim dingin. Tiba-tiba, terdengar teriakan ketakutan dari kejauhan. Dari arah teriakan itu, terlihat di tepi hutan sebelah barat gua, kepala suku yang berjanggut dan 2 pria lainnya, masing-masing membawa telur burung raksasa, sambil berlari dan berteriak. Bersamaan dengan itu, terdengar beberapa jeritan melengking. Seekor burung raksasa setinggi lebih dari 3 meter mengejar kepala suku. Al berteriak, cepat buang telurnya. Sayangnya, tidak ada yang mengerti. Kepala suku tidak melepaskan telur burung itu, dan burung raksasa itu pun tidak melepaskannya. Tak lama kemudian, kepala suku terkejar dan dipatuk burung raksasa itu. Ia langsung tewas di tempat. Kedua pria dewasa yang berlari bersamanya, cepat buang telurnya, berbalik dan lari ke tepi hutan, lalu panjat pohon. Akhirnya lolos dari maut. Namun, teman-temanmu masih terlalu kecil dan belum pernah berburu, belum pernah melihat pemandangan mengerikan seperti itu. Mereka langsung berteriak ketakutan. Burung moa kehilangan targetnya, tetapi teriakan anak-anak menarik perhatiannya. Ia langsung berbalik arah dan berlari menuju gua. Para wanita di dalam gua segera menarik anak-anak, termasuk anakmu, ke dalam gua. Lalu mereka bersama-sama mendorong batu besar bulat untuk menutup pintu gua. Ketika pintu gua hampir tertutup, hanya tersisa celah 30 cm. Paruh besar burung moa tiba-tiba masuk melalui celah itu, menembus celah tersebut, tetapi celah itu terlalu kecil. Tubuhnya tidak bisa masuk. Akhirnya aman. Meskipun begitu, anak-anak masih menangis ketakutan. Kamu langsung membentak mereka, diam. Siapa yang menangis lagi? Akan kulempar keluar. Meskipun anak-anak tidak mengerti apa yang kamu katakan, mereka takut dengan ekspresi wajahmu yang galak. Mereka langsung diam. Burung moa tidak bisa mendobrak batu itu. Ia berteriak beberapa kali, lalu berbalik meninggalkan gua. Lihat itu. Kamu diam-diam berjalan ke pintu gua, dan mengintip melalui celah. Saat itu, tidak ada orang di tanah lapang di depan gua. Tetapi burung moa itu belum pergi. Ia berbalik dan berjalan ke arah tubuh ketua suku, dan mulai mematuknya. Kamu menggertakkan gigi dan memutuskan untuk membunuh burung moa itu. Ia sudah merasakan daging manusia, dan tahu lokasi sukunya. Di masa depan, sukunya tidak akan pernah aman. Tetapi sekarang kamu tidak punya senjata. Lawannya dengan tongkat sama saja dengan bunuh diri. Saat itu, kamu melihat kaki panjang burung moa, dan tiba-tiba terlintas ide di benakmu. Kamu segera mulai mempersiapkannya. Pertama, kamu mencari 2 batu seukuran kepalan tangan. Lalu kamu melepaskan kulit ular yang melilit pinggangmu, dan mengikat batu-batu itu di kedua ujungnya. Setelah selesai, kamu membawa umban sederhana itu, dan keluar melalui celah gua. Orang-orang di dalam gua terkejut, dan ingin mengejarmu, tetapi takut burung moa itu kembali.
Mereka hanya bisa menyaksikan dengan cemas dari dalam gua. Kamu diam-diam bersembunyi di balik semak-semak dan berjalan membungkuk. Burung moa itu masih asyik menikmati makanannya, tidak menyadari bahwa seorang pembunuh yang ditakuti musuh sudah mengincarnya. Detik berikutnya, kamu diam-diam berdiri, memegang bagian tengah kulit ular dan memutar umpan dengan cepat. Kedua batu itu berputar. Karena gaya sentrifugal, kulit ular langsung tertarik lurus. Burung moa menyadari gerakanmu, mengangkat kepalanya, berteriak, dan berlari ke arahmu. Ia semakin mendekat. Para wanita dan anak-anak di pintu gua berteriak ketakutan, menyuruhmu pergi, tapi kamu tetap berdiri di tempat, tenang seperti biasanya. Ketika burung moa berjarak 30 meter darimu, kamu melemparkan umpan ke arahnya. Umpan yang dilempar berputar di udara, dan segera melilit kaki panjang burung moa, yang sudah berlari 10 meter mendekatimu. Burung moa itu langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh. Kedua sayap kecilnya mengepak-ngepak, tapi ia tak bisa berdiri. Para wanita dan anak-anak di mulut gua tercengang. Mulut mereka menganga, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kamu segera memanggil dua anak untuk menahan leher burung moa. Sementara itu, kamu mengambil batu besar dan memukulkannya dengan keras. Darah muncrat dari kepala burung moa. Tubuhnya berhenti meronta. Kedua anak itu mungkin terpicu oleh darah, juga mengangkat batu dan memukulkannya ke kepala burung moa. Setelah beberapa pukulan, burung moa akhirnya mati. Kedua anak itu menatapmu dengan penuh kagum, tapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Kamu melepaskan kulit ular dari kaki burung moa dan mengikatnya kembali ke pinggangmu. Lalu kamu memberi isyarat kepada keduanya untuk membantumu membawa burung moa kembali ke gua. Mereka berdua sekarang sangat patuh. Seperti anak buahmu, kalian bertiga bersama-sama menarik kaki burung moa menuju gua. Melihat kalian bertiga membawa buruan sebesar itu, orang-orang di dalam gua tidak bisa tinggal diam. Mereka berteriak meminta batu besar digeser dan bergegas keluar dari gua untuk membantu. Dua pria dewasa yang bersembunyi di pohon juga turun. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana kamu berburu burung moa sendirian. Mereka juga sangat kagum padamu. Ini pertama kalinya dalam sejarah suku mereka mendapatkan buruan sebesar ini. Kembali ke gua, kamu meminta para wanita untuk menyimpan bulunya untukmu. Sisanya terserah mereka. Sekarang bahayanya sudah lewat. Kamu akan melanjutkan menganyam keranjangmu. Kira-kira 1 jam kemudian, 2 keranjang anyaman sudah selesai. Kamu mengisi keranjang dengan jeroan burung moa dan pergi ke sungai. Dalam perjalanan, seorang wanita melihatmu pergi ke sungai sendirian dan mengikutimu. Di dalam hatinya, ia menganggapmu hebat, jadi ia harus mengawasimu. Dan kedua anak laki-laki yang baru saja mengakuimu sebagai pemimpin, melihatmu membuat benda aneh lagi dan akan pergi. Mereka segera mengejarmu. Kalian berempat segera sampai di sungai. Kamu berdiri di tepi sungai dan mengamati dengan seksama. Namun, semakin kamu melihat, semakin kamu terkejut. Hanya dalam beberapa menit, kamu melihat beberapa kali ikan besar memakan ikan kecil. Ternyata ada ikan pemakan daging di sungai ini. Tapi harus diakui, lingkungan ekologi di sini sangat bagus. Air sungai sangat jernih hingga dasar sungai terlihat. Banyak ikan di dalamnya. Setelah memilih tempat, kamu memasukkan beberapa jeroan burung moa ke dalam keranjang. Lalu kamu memegang erat tali rumput pada keranjang dan memasukkannya ke dalam sungai. Bau amis daging dengan cepat menyebar di air. Ikan-ikan dalam radius 20 meter menjadi gelisah, dan dengan cepat berenang ke arahmu. Mereka berlomba masuk ke dalam keranjang dan berebut jeroan. Kamu dengan cepat menarik keranjang keluar dari air. Selain yang berhasil kabur, masih ada 4 ikan besar di dalam keranjang. Ikan-ikan di sungai tidak hanya tidak kabur, tapi malah berkerumun di bawah berebut jeroan. Ini membuatmu merasa seperti memberi makan ikan koi di taman. Kamu tak bisa menahan tawa gembira. Ikan-ikan ini benar-benar belum pernah melihat trik seperti ini. Mereka tidak bisa mengenali jebakan sesederhana ini. Kedua anak kecil dan wanita dewasa itu terkejut melihat benda aneh itu dimasukkan ke dalam air dan diangkat. Bisa menangkap makhluk tak berkaki dari dalam air. Tapi mereka masih belum mengerti untuk apa makhluk itu ditangkap. Kamu meletakkan 4 ikan di tanah. Dengan hati-hati membersihkannya dan memotong sepotong sashimi. Lalu kamu memakannya. Melihatmu mengunyah sashimi, mereka langsung mengerti kalau itu bisa dimakan. Mereka pun meniru caramu, memotong sepotong dan memakannya. Mata wanita itu langsung berbinar. Dia langsung menyadari bahwa ini adalah sumber makanan baru. Sambil bersuara, dia memberi isyarat, memintamu mengajari dia cara menangkap ikan. Namun, kamu tidak membiarkannya melakukan itu. Kamu malah memberi mereka bertiga tugas. Wanita dan seorang anak bertugas membersihkan ikan. Anak yang lain menggantungkan ikan yang sudah dibersihkan pada tongkat kayu dengan rumput untuk dibawa kembali ke perkampungan. Sementara kamu melanjutkan menangkap ikan. Sekarang semua ikan berkumpul bersama. Kamu pun berjongkok di tepi sungai dan menggunakan keranjang. Setiap tali keranjang dicelupkan. Hasilnya lumayan banyak. Begitu seterusnya selama beberapa saat. Akhirnya ikan yang tertangkap mencapai lebih dari 200 ekor. Yang terbesar beratnya sekitar 10 jin, sekitar 5 kilogram. Mereka bertiga pasti tidak bisa membawanya pulang. Jadi, seorang anak disuruh kembali untuk memanggil beberapa anak yang lebih besar untuk membantu. Akhirnya, rombongan itu memikul dan menggendong ikan, berjalan menuju gua. Saat itu,
rombongan yang mengumpulkan buah dan berburu sudah kembali, karena tidak punya alat. Buruan yang didapat kebanyakan hewan kecil seperti kelinci dan ayam hutan. Saat itu, anak-anak kembali ke gua sambil membawa ikan. Mereka semua berteriak kepada orang dewasa, memamerkan hasil tangkapan mereka hari ini. Tadinya, para orang dewasa masih sedih karena kematian kepala suku. Tetapi ketika mereka melihat hasil tangkapanmu, mereka langsung gembira kembali. Tragedi kematian kepala suku langsung terlupakan. Setelah membersihkan hasil tangkapan hari ini, semua anggota suku berkumpul di luar gua. Di tanah lapang depan mulut gua, ditumpuk kayu bakar yang banyak. Jenazah kepala suku diletakkan di atasnya. Seorang tetua berkepala tanduk kambing menyalakan tumpukan kayu. Api yang berkobar dengan cepat melahap jenazah kepala suku. Cahaya api menyinari wajah setiap orang. Anak-anak menelan ludah mencium aroma daging panggang. Mereka sama sekali tidak merasa sedih. Orang dewasa juga berwajah tenang karena memiliki sumber makanan baru. Dan kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati suku ini. Suku ini saat ini berjumlah 52 orang. Pria dewasa ada 8 orang. Wanita dewasa 15 orang. Sisanya adalah anak-anak dari berbagai usia. Orang yang baru saja menyalakan api adalah tetua suku. Karena dialah yang paling tua. Dia dianggap paling pintar di suku ini. Api sekarang mungkin dia menjadi yang kedua. Karena kamu sedang menggantikan posisinya di hati mereka. Ada juga seorang pria dengan 6 jari di tangannya. Senjata favoritnya adalah tongkat kayu. Mungkin karena perkawinan saudara, dia terlihat ada kurang cerdas. Di sebelah si 6 jari ada seorang pria dengan kalung bulu cerah di lehernya. Orang ini terlihat cukup cerdik. Sama seperti 6 jari, dia juga suka memakai tongkat kayu. Di belakang bulu-bulu itu, Batu memakai kalung tulang. Senjata yang biasa dia gunakan ada di belakangnya. Agak jauh dari mereka berdua, ada seorang remaja berusia 15 tahun. Orang ini hanya memiliki telinga kanan, dan ada 4 bekas luka di pipi kirinya. Senjatanya adalah sebuah tongkat yang terbuat dari tulang paha yang dihaluskan. Di sebelah telinga satu ada taring binatang yang berumur 17 tahun. Ayahnya adalah kepala suku dari generasi sebelumnya, dan senjata yang dia pegang ada 2. Taring harimau sabretooth sepanjang 1 kaki, dan juga ada si kuat, yang tertinggi di seluruh suku. Bertubuh kekar dan kuat, senjatanya sederhana dan kasar, hanya sebuah tulang paha. Yang terakhir adalah benjol, yang berjalan dengan tongkat kayu. Sekarang dia selalu mengikuti tim pengumpul, bertanggung jawab untuk membuka jalan dan berjaga-jaga, dan dia suka menghaluskan alat-alat batu. Konon impian terbesarnya selama hidupnya adalah untuk membuat mangkuk batu. Singkatnya, di antara semua orang, telinga satu, taring binatang, dan si kuat dianggap sebagai prajurit terkuat di suku. Setelah selesai membakar kepala suku, hari sudah gelap gulita. Dipimpin oleh tetua, semua orang pergi ke dalam gua untuk membagi makanan, karena semua orang belum pernah makan ikan. Hari ini, sebagai pengecualian, kamu yang akan membaginya. Kamu mengambil seekor ikan yang sudah dipanggang sebelumnya, dan menunjukkan kepada mereka cara memakannya, cara memisahkan durinya. Semua orang meniru dan menikmati makan dengan lahap. Mungkin karena ini pertama kalinya mereka kenyang. Semua orang semakin senang makan dan bahkan mulai menari sambil makan. Pemandangan di depanmu tiba-tiba memberimu rasa seperti di rumah. Kamu diam-diam bersumpah dalam hati untuk memimpin suku menuju kehidupan yang lebih baik. Setelah semua orang selesai makan, tua bertanduk kambing mengambil arang yang terbakar dan mencatat adegan kamu menangkap ikan di tepi sungai di dinding batu. Sementara kamu mengajari para wanita cara menganyam keranjang dan menambahkan 2 tali rumput untuk mengubahnya menjadi keranjang punggung. Dengan begini, mereka tidak perlu lagi menggunakan kulit binatang untuk membawa buah dan meningkatkan efisiensi pengumpulan. Beberapa wanita langsung menyukainya dan bergiliran mencobanya di punggung mereka, enggan melepaskannya. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengumpulkan lebih banyak tanaman merambat besok dan membuatnya sendiri. Sebagai ucapan terima kasih, mereka memilih 2 lembar kulit rusa dari tim pengumpul dan memberikannya kepadamu. Sejak saat itu, kamu menjadi anak pertama di suku yang mengenakan kulit binatang. Tapi kamu tidak pelit, kamu menyimpan 1 lembar untuk dirimu sendiri dan memberikan lembar lainnya kepada ibu dari beberapa anak berusia 2 atau 3 tahun. Agar mereka bisa membuatkan pakaian untuk anak-anak mereka. Perlu diketahui bahwa anak-anak memiliki daya tahan tubuh yang lemah, dan di masyarakat primitif tidak ada teknologi medis. Flu dan demam ringan saja bisa merenggut nyawa anak-anak itu. Jadi, sepotong kulit rusa ini bisa dibilang sama berharganya dengan nyawa. Kamu yakin jika suatu hari kamu membutuhkan bantuan mereka, mereka pasti tidak akan melupakan kebaikanmu. Keesokan harinya, kamu bangun pagi-pagi sekali. Setelah melakukan beberapa gerakan senam militer sederhana, kamu merasa sedikit haus. Tetapi melihat air di mangkuk batu yang diminum bersama-sama, kamu masih agak ragu untuk meminumnya. Sepertinya sudah waktunya untuk membakar beberapa wadah untuk air. Tak lama kemudian, anggota suku juga keluar dari gua sambil mengobrol riuh. Tapi hari ini mereka tidak terburu-buru untuk berburu. Tetua mengumpulkan semua pria dewasa di tanah lapang dekat mulut gua. Saat ini, dia memegang mahkota bulu hijau milik kepala suku. Sepertinya mereka akan memilih kepala suku baru.
Kamu tidak menghiraukan mereka dan berbalik menuju sungai. Kamu belum dewasa, dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan demokratis ini. Tapi tak disangka, kamu baru saja berjalan beberapa langkah. Ketika telinga satu sambil berteriak, menarikmu ke arah tetua. Saat kamu kebingungan, tetua mulai berbicara sambil memberi isyarat. Sepertinya kekuatanmu telah diakui oleh semua orang, dan mereka ingin kamu ikut dalam pemilihan kepala suku. Jika begini, kamu tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Hanya dengan menjadi kepala suku kamu dapat memerintah semua orang. Cara pemilihan kepala suku sederhana dan kasar. Tanpa senjata, tidak boleh melukai orang lain dengan parah. Yang terkuat akan menjadi kepala suku berikutnya. Segera, telinga satu dan taring binatang menang berturut-turut. Dan tiba saatnya mereka bertarung. Karena fisikmu tidak diuntungkan, kamu tidak maju duluan untuk menantang. Pertama, telinga satu melawan taring binatang. Keduanya saling pukul tanpa ada keindahan sama sekali. Lebih mengandalkan kekuatan. Daya tahan telinga satu tidak terlalu bagus. Tapi kekuatan ledakannya lumayan. Lama kemudian dia menemukan kesempatan. Dan menerkam taring binatang. Menindihnya. Taring binatang meronta beberapa kali tapi tidak bisa bangun. Terengah-engah dengan mulut ternganga. Dia hanya bisa menyerah dengan tidak rela. Telinga satu menatap mahkota bulu hijau di tangan tetua. Dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak kegirangan. Itu adalah kegembiraan kemenangan. Dan juga tantangan untuk si kuat. Si kuat segera berdiri, dengan tinggi 1,9 meter. Dia berdiri di sana, seperti menara besi. Telinga satu langsung merasa kecil, tapi dia tidak takut, malah berteriak dan menyerang lebih dulu. Namun, begitu dia sampai di dekat si kuat, kedua bahunya langsung dicengkeram oleh tangan besar si kuat yang seperti sekop kecil. Sebelum dia sempat bereaksi, dia mendengar raungan keras di telinganya. Lalu dia terlempar beberapa meter jauhnya, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Si kuat memukul dadanya dengan gembira, dan berbalik untuk menerima mahkota bulu dari tetua. Para anggota suku juga berteriak kegirangan, menunjukkan persetujuan mereka terhadap kepala suku baru ini. Saat itu, sebuah suara yang tidak selaras terdengar. Tunggu dulu, masih ada aku. Kamu berjalan cepat ke arahnya, dan merebut mahkota bulu dari tangannya. Beberapa helai bulu terlepas dan jatuh ke tanah. Si kuat marah, memukul dadanya dan meraung marah. Tapi kamu tidak gentar. Allah menggenggam mahkota bulu itu lebih erat. Kamu menggunakan sedikit bahasa daerah suku untuk menyatakan niatmu kepada semua orang. Aku mengalahkannya, ku akan jadi ketua. Suku yang menonton langsung heboh. Semua berteriak, entah apa yang mereka katakan, tapi sepertinya tidak ada yang keberatan. Di tengah tatapan takjub anggota suku, kau dan Dali berjalan ke tengah arena. Dali menatapmu yang tingginya hanya sebatas dadanya. Dengan tatapan penuh percaya diri dan meremehkan, anggota suku yang menonton bersorak, memberi semangat padamu. Tanpa ragu, kau berlari cepat ke arah Dali. Kau menginjak paha Dali yang sedikit ditekuk dan melompat tinggi. Lutut kananmu menghantam dagu Dali dengan keras. Sebelum semua orang bereaksi, Dali langsung jatuh tersungkur. Dia berguling-guling di tanah sambil mengerang. Semua anggota suku yang hadir tercengang. Dali adalah pejuang terkuat di suku mereka. Kalaupun kalah, seharusnya tidak secepat ini. Apalagi lawannya hanyalah seorang anak kecil. Tetua tiba-tiba menjadi sangat gembira. Sebuah perasaan kuat yang tak beralasan muncul di hatinya. Seluruh suku mungkin akan menjadi semakin kuat karena anak ini. Sebelum dia sempat memberi instruksi, kau sudah diangkat tinggi-tinggi oleh semua anggota suku, merayakan kelahiran ketua baru. Dalam 2 hari, kau telah membawa banyak keajaiban bagi suku. Hasil ini memang sesuai harapan semua orang. Saat itu, tetua mengambil mahkota bulu yang baru saja kau rusak. Dia menatapmu dengan sedikit bingung. Simbol kepemimpinan yang telah diwariskan selama beberapa generasi kini telah hilang. Bagaimana dengan citra ketua baru? Ia tidak tahu kalau kau sengaja merusak mahkota bulu itu. Bercanda saja, memakai bulu hijau di kepala, itu tidak mungkin. Saat itu, Dali sudah siuman. Ia jelas masih belum terima. Di tengah seruan kaget semua orang, ia dengan cepat menerjangmu. Melihat itu, kau langsung melompat turun. Saat ia mendekat, kau mencengkeram 2 jarinya dan menariknya ke depan. Lalu kau berputar ke belakang Dali, dan menendang keras bagian belakang lututnya. Dali langsung tersungkur. Semakin ia berontak, semakin sakit rasanya. Tidak sampai 2 menit, pria sekuat Dali pun terpaksa memohon ampun sambil menangis terseduh-seduh. Kau lalu melepaskan pria besar yang menangis terseduh-seduh itu. Lalu kau berbalik dan masuk ke dalam gua. Kerumunan kembali riuh. Anak-anak bersorak, merayakan kemenangan pertama anak di bawah umur melawan orang dewasa. Para wanita berdiskusi di mana mereka pernah melihat tanaman rambat itu. Berharap ketua baru mengajari mereka membuat keranjang lagi nanti malam. Ketua menatap gua dengan tatapan rumit. Entah apa yang dipikirkannya. Saat itu, kau muncul kembali di hadapan semua orang dengan penampilan baru. Kau mengenakan pakaian kulit rusa sederhana. Rambut hitam panjangmu diikat dengan kulit ular. Kau terlihat bersih, segar, dan tangkas. Ini gaya rambut barumu setelah dipikirkan matang-matang. Katanya, gaya seperti ini sudah ada sejak zaman dinasti Shang dan Zhou. Para petani zaman dulu mengikat rambut mereka,
karena rambut terderai mengganggu saat bertani. Ini juga salah satu ciri khas suku Han, yang mayoritas bermata pencaharian bertani. Di bawah tatapan kagum anggota suku, kamu berjalan ke tengah kerumunan dan mulai mengatur pekerjaan hari ini. Pertama, kamu mengatur ulang tim pengumpul. Suku ini sekarang memiliki 15 wanita dewasa, 6 diantaranya sedang hamil, sisanya 9. Ditambah Liu Muzi, jadi 10 orang. Tapi hari ini kamu hanya mengirim 8 wanita untuk mengumpulkan makanan. Sekarang mereka punya keranjang punggung, jadi tidak perlu Liu Muzi melindungi mereka. Mereka bisa melindungi diri sendiri dengan tongkat. 6 wanita hamil tinggal di rumah, sekalian mengurus beberapa balita berusia 2 dan 3 tahun. Anak-anak yang lebih besar mencabut rumput liar. 1 wanita lagi membawa 2 anak laki-laki ke sungai untuk menangkap ikan. Sekarang semua orang punya pekerjaan, kecuali Liu Muzi. Dia terlihat ada sedih. Untuk pria yang bersumpah akan menghabiskan seumur hidupnya untuk membuat lesung batu ini, kamu berencana memintanya untuk membuat tembikar. Tapi membuat tembikar tidak semudah itu. Masih banyak yang harus dipersiapkan. Jadi, kamu memberinya pekerjaan lain dulu. Ikan yang ditangkap kemarin belum dikeringkan. Dalam cuaca seperti ini, tanpa garam, ikan akan cepat busuk. Setelah dia sapi, ikan bisa tahan selama beberapa tahun. Kamu menunjukkan caranya kepada Liu Muzi, lalu menyerahkan semua ikan kepadanya. Kamu pergi ke tanah lapang di depan gua dan mulai menggali lubang untuk membuat tungku. Tungku ini terdiri dari 3 tingkat. Tingkat paling bawah untuk membuang abu dan memasukkan udara. Tingkat tengah untuk kayu bakar. Tingkat atas untuk menempatkan tembikar. Butuh waktu 3-4 jam untuk menyelesaikan pembangunan tungku. Api tungku yang basah tidak bisa digunakan. Jadi, kamu memanggil 2 anak yang menangkap ikan kemarin untuk menyalakan api di setiap tingkat dengan kayu bakar. Besok tungku ini sudah bisa digunakan. Setelah mengatur semua pekerjaan, kamu pergi ke sungai untuk memilih tanah liat. Kamu menemukan batu bulat yang halus dan rata sebagai meja kerja. Tanah liat yang digali dibentuk dengan cara dipukul dan diremas. Pertama, kamu membuat lempengan tanah liat bunda. Lalu, kamu membuat gulungan tanah liat dan menempelkannya lapis demi lapis di atas lempengan. Kemudian dibentuk. Terakhir, kamu merapikan sambungannya. Produk setengah jadi pertama pun selesai. Sebuah guci kecil dengan alas kecil dan mulut lebar. Kemudian, dengan cara yang sama, kamu membuat 4 guci lagi. Kamu meletakkannya di samping gua untuk dijemur. Kamu meminta anak-anak yang menyalakan api untuk menjaganya agar tidak disentuh orang lain. Selanjutnya, kamu membuat beberapa panci tanah liat bergagang 2 dan puluhan mangkuk tanah liat, serta beberapa peralatan makan kecil. Barang-barang ini tidak perlu indah, yang penting berguna. Saat ini, kamu masih belum yakin berapa banyak yang akan berhasil dibakar. Ketika sore hari hampir tiba, kamu memasukkan semua produk setengah jadi ke dalam tungku. 2 anak dan Liu Muzi berdiri di samping, memperhatikan dengan seksama. Kepala suku baru ini membuat banyak pot tanah liat dalam sehari. Entah bisa dipakai atau tidak, terutama Lumpuh yang paling bimbang. Dia berharap wadah tanah liatnya bisa digunakan, tapi juga berharap tidak bisa. Kalau tidak, usahanya menggosok wadah selama bertahun-tahun akan sia-sia. Kau mengabaikan mereka, dan duduk di samping perapian, menambahkan kayu bakar. Kau menipasinya dengan kulit binatang. Begitu terus hingga sore hari. Para anggota suku yang pergi keluar mulai kembali ke perkampungan. Para wanita pulang dengan hasil panen yang melimpah. Keranjang mereka penuh dengan buah-buahan liar, dan juga sekat besar rotan. Sepertinya mereka bersiap untuk membuat keranjang baru. Para pria juga mendapat banyak hasil buruan hari ini. 2 ekor burung besar yang mirip kalkun, beberapa telur burung, dan beberapa ekor marmut. Ditambah dengan lebih dari 100 ikan yang ditangkap hari ini. Hasil panen seluruh suku sangat melimpah. Semua makanan yang tidak dimakan hari ini bisa disimpan. Beberapa wanita hamil akan segera melahirkan, dan mereka akan memiliki cukup makanan. Saat kau melihat melalui lubang pengamatan tungku, angkup tanah liat di atasnya mulai memutih. Kau merasa sudah hampir matang. Jadi kau membiarkan api di dalamnya padam dengan sendirinya. Kau berpikir untuk membiarkan tembikar itu mendingin semalaman, dan membukanya besok pagi. Setelah bekerja seharian, para anggota suku sangat lelah. Tetapi mereka berkumpul di sekitar api unggun. Dengan senyum bahagia di wajah mereka, mereka tidak perlu kelaparan lagi. Terutama karena kau telah memasak kedua burung besar itu menjadi ayam panggang tanah liat. Mereka belum pernah makan makanan selezat ini, tapi kau tidak nafsu makan. Karena makanan ini hanya ditaburi sedikit garam kasar, dan rasanya hambar. Garam kasar saat ini sangat berharga. Katanya, garam ini ditukar dengan suku lain. Dalam hati, kau berencana, apakah kau bisa menukar tembikar dengan lebih banyak garam? Setelah semua orang selesai makan, para wanita kembali ke gua untuk mulai membuat keranjang. Mereka menyadari bahwa keranjang memang sangat berguna. Hari ini, jumlah orang dalam tim pengumpul lebih sedikit, tetapi hasil panennya justru lebih banyak. Kau membagikan semua kulit binatang. Sekarang, beberapa anak bisa berbagi selimut. Keesokan paginya, saat bangun tidur, kau segera memeriksa hasil pembakaran tembikar. Lumpuh segera menarik tetua untuk melihatnya. Dia berbicara dengan tetua dengan bersemangat. Dia tampak sangat gugup. Kau sendiri juga sangat gugup.
Bagaimanapun, rencanamu untuk menukar garam, dan juga sup daging yang kau idam-idamkan. Selama beberapa hari ini kau sudah bosan makan daging panggang yang kering. Dengan perasaan seperti membuka telur emas, kau membuka penutup tanah liat di atas tungku. Kau mengintip ke dalam, dan melihat semua mangkuk tanah liat berwarna merah tanah yang cerah. Karena suhu yang terlalu tinggi, permukaannya tampak sedikit meleleh. Namun, permukaannya tampak halus dan berkilau seperti dilapisi glasir, di luar dugaan. Melihat itu, Numpul langsung merebut salah satu mangkuk tanah liat, dan mengelus-elusnya dengan penuh semangat. Lalu, dia melempar tongkatnya yang selalu dibawanya, dan berlari terhuyung-huyung kembali ke gua. Tidak lama kemudian, dia kembali, dengan semangkuk air. Dia dengan gembira menunjukkan kepada anggota suku, wadah cantik yang bisa menampung air ini. Kamu tersenyum dan terus mengeluarkan tembikar. 4 panci dan 4 guci kecil berhasil dibakar. Permukaannya halus tanpa retakan sedikit pun. Hanya 2 guci yang berhasil dibuat. Sisanya meleleh dan menempel satu sama lain. Dari lebih 20 mangkuk, hanya 12 yang bisa digunakan. Satu persatu tembikar berwarna tanah liat merah dikeluarkan dari tungku. Selain rasa takjub, para anggota suku juga merasa gembira. Si Taring dan si Tanan Kekar adalah yang tercepat. Mereka masing-masing memeluk sebuah guci dan berlari ke sungai. Tak lama kemudian, mereka kembali dengan 2 guci berisi air. Meskipun gembira, sang tetua masih bisa tetap tenang. Dengan isyarat dan kata-kata, ia bertanya kepadamu bagaimana cara membuatnya. Belum sempat kamu menjawab, kedua anak yang membantumu kemarin langsung berebut menjelaskan kepadanya. Ini terbuat dari tanah liat yang dibakar. Namun, yang paling kamu pedulikan adalah apakah tembikar ini bisa ditukar dengan garam. Kamu mengisyaratkan pertanyaan ini kepada sang tetua. Tanpa diduga, sang tetua menatapmu dengan tatapan seperti melihat anak yang boros, sambil menunjuk tembikar besar dan kecil, dan juga orang dewasa dan anak-anak di suku. Dengan sedih ia memberitahumu betapa berharganya barang ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share untuk menonton alur cerita film lainnya.